Hai, selamat datang di channel Aku Harus Tahu. Channel yang membahas semua tentang ilmu pengetahuan yang penting buat pembelajaran kamu. Mohon dukungan like dan subscribe-nya supaya channel ini semakin berkembang dan membawa manfaat bagi kita. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ya, baik adik-adik, saat ini kita akan mempelajari matematika kelas 8 pola bilangan part 1, yaitu berbagai jenis pola bilangan ya. Nah, sebelumnya itu kita harus mengenal dulu kompetensi dasar di K13 itu apa yang mau dipahami dari kompetensi dasarnya ya. Pola bilangan itu adalah KD 3.1, yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. KD 3.2 sebagai penilaian keterampilannya adik-adik, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, gitu ya. Nah, saat ini kita akan belajar dulu tentang pengertian pola bilangan. Nah, pada saat ini kakak menyediakan sebuah contoh ilustrasi pada layar, yaitu sebuah dadu. Ya, kamu tahu dadu ya, biasanya itu dipakai untuk bermainan pada permainan olahraga yang bersifatnya tebak-tebakan ya. Sifatnya tebak-tebakan. Nah, bulatan-bulatan kecil tersebut mewakili bilangan-bilangan yang ditentukan ya. Jadi ada titik-titik atau bulatan-bulatan pada permukaan dadu yang mewakili bilangan-bilangan. Ada bilangan 1, ada bilangan 2, ada sisi juga yang bilangan 3, dan ada sisi permukaan dadu yang bilangan 4 ya. Sehingga uniknya penulisan nokta-nokta tersebut ternyata mengikuti pola yang didasarkan pada bentuk bangunan datar atau bangunan ruang ya. Jadi itu salah satu bentuk kecil yang sudah menyertakan dalam kehidupan sehari-hari pola bilangan ya. Jika mengamati dadu tersebut diurutkan dengan suatu aturan tertentu sehingga bilangan-bilangan pada dadu tersebut membentuk suatu barisan. Jadi pola bilangan merupakan suatu bilangan dengan aturan tertentu yang akan membentuk suatu barisan bilangan yang teratur ya. Jadi pola bilangan itu sudah memiliki aturan yang alamiah sedemikian rupa sehingga susunannya itu teratur ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya kakak akan menunjukkan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan pola bilangan. Nah, ilustrasi yang pertama ini kakak berikan ya sebuah susunan ya pada tumbuhan ya. Tumbuhan itu memiliki salah satu organ yang penting dalam kehidupannya, yaitu daun ya. Jadi pola daun itu mengikuti pola bilangan ya. Daunan tumbuh-tumbuhan, daun tumbuh-tumbuhan memiliki atau mengikuti ya, mengikuti keteraturan pola bilangan. Nah, apalagi yang mengikuti keteraturan pola bilangan? Kamu pernah nggak nonton ke bioskop? Ya, dalam susunan acara apapun pasti menyediakan kursi untuk para tamunya. Jadi kursi pada bioskop tersebut disusun sedemikian rupa sangat rapi dan itu dihitung secara matematika, adik-adik ya. Supaya bagaimana kursi penontonnya itu tertata sedemikian rupa, indah, cantik ya, tanpa mengurangi kapasitas penontonnya ya. Jadi kursi sebuah ruangan. Sebuah ruangan pasti ditata untuk mengikuti sebuah pola bilangan. Nah, selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari pasti kamu pernah nyusun kursi ya. Kalau nyusun kursi misalnya habis acara sekolah, habis acara pesta, itu kamu nyusun kursi supaya apa? Tempatnya bisa dibersihkan gitu ya, kira-kira. Kalau nyusun kursi itu nggak boleh terlalu tinggi, kenapa bisa tumbang ya? Jadi ketika kita menyusun kursi, kita menerapkan juga pola matematika. Bagaimana supaya kursi itu tetap rapi, sebanyak-banyaknya bisa tersusun tanpa tumbang. Jadi kita harus memperhatikan kondisi kursinya. Nah, susunan vertikal kursi ya, mengikuti pola bilangan. Susunan vertikal kursi. Nah, masih banyak lagi contohnya dalam kehidupan sehari-hari pola bilangan ya adik-adik ya. Bisa tentang tata cara penyusunan penumpang dalam sebuah bus, dalam sebuah kapal, dalam sebuah pesawat. Itu mengikuti pola bilangan adik-adik. Dan lain sebagainya, banyak keteraturan dalam alam semesta ini yang mengikuti keteraturan pola bilangan. Yang pertama tadi daun, yang kedua tentang kursi sebuah bangunan atau sebuah gedung. Yang ketiga adalah susunan vertikal kursi jika dirapikan ya. Jadi itulah
temuan deret dalam kehidupan sehari-hari. The next kita akan belajar slide yaitu tentang bagaimana macam-macam pola bilangan. Ada banyak pola bilangan yang akan kita pelajari ya. Yang pertamanya itu adalah pola bilangan ganjil. Apa itu pola bilangan ganjil? Pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Nah, gitu. Sedangkan pengertian dari pola bilangan ganjil sendiri memiliki arti suatu bilangan asli yang tidak bisa habis dibagi dua ataupun kelipatannya. Bisa aja pola bilangan ganjil polanya 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya sampai tak hingga ya. Dan seterusnya ya. Barisan bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Pola bilangan dan barisan bilangan itu sebenarnya sama ya adik-adik ya. Tetapi kalau barisan itu lebih kepada hasil realnya, tetapi kalau pola adalah menghitung kepada kenaikannya atau bagaimana syaratnya supaya naik. Sedangkan barisan adalah anggota-anggotanya. Seperti itu kira-kira adik-adik. Deret bilangan ganjil adalah, deret itu adalah menjumlahkan semua anggota-anggotanya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah seterusnya. Habis tambah 9 mungkin tambah 11 ya. Pasti semua bilangan ganjil masukkan sini dan itu harus bilangan ganjil positif ya adik-adik ya. Nah, rumus untuk mencari suku ke n dari sebuah pola bilangan ganjil tersebut adalah UN ya. Ini perlu kalian catat ya, karena ini akan mempermudah kalian karena suatu saat nanti ada pertanyaan yang mengarah ke sini. Dan ini pertanyaan yang sangat gampang ya adik-adik ya. Biasanya pertanyaan bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk angka-angka. Rumus mencari suku ke n adalah UN sama dengan 2 kali n. Saya ulangi, 2 kali n dikurang 1. Nah, ini perlu digarisbawahi. Sementara untuk mencari deretnya atau jumlah n suku pertamanya adalah jumlah deret sama dengan Sn ya. Sn itu, S itu bahasa Inggris ya, summary ya, atau bisa dikatakan sebagai jumlahkan seluruhnya ya. Sn sampai dengan urutan ke n. Jadi Sn sama dengan n pangkat 2. Gampang untuk diingat ya. Suku ke n-nya UN sama dengan 2n kurang 1, sedangkan Sn-nya jumlah suku sampai ke n adalah Sn sama dengan n kuadrat. Nah, bagaimana pola bilangan ganjil terbentuk dalam sebuah analogi bangunan? Nah, dimulai dari bilangan 1 ya, berarti 1 buah dulu digambar 1. Kemudian habis 1 kan 3. 1, 2, 3. Berarti harus gambar 3. Habis 1 buah digambar harus gambar 3. Nah, gitu. Untuk penambahan selanjutnya bertambah kedua sisi, bertambah untuk sisi atas, bertambah sisi bawah. Jadi yang ini ditambahkan ya adik-adik, sehingga dari yang sebelumnya, yang 3 yang tadi sebelumnya itu menjadi tambah anggota 2 lagi. Nah, selanjutnya anggota yang 2 itu masuk ya. Jadi ini tadi anggota sebelumnya ya, dari sebelumnya ya. The next ya, naik tingkatan, tambah lagi 2 lagi pada kedua sisinya. Dan itu disebut dengan penjumlahan ganjil ya. Jadi yang ini tadi 1, yang ini 3, yang ini 5, yang ini 7, dan selanjutnya nanti kita harus gambar sedemikian rupa sampai terbentuk angka 9 ya adik-adik ya. Oke, itulah macam-macam pola bilangan yang kita bahas adalah pola bilangan ganjil. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal aja dulu ya adik-adik, supaya kita bisa mengaplikasikannya. Nah, contoh soalnya, misalnya langsung kakak buat aja pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama gitu. Pertanyaan yang pertama dari contoh soal pola bilangan ganjil. Tentukan suku ke n dari pola bilangan ganjil. Oh, ini sorry ya, bukan suku ke n. Kakak mau buat tertentu. Maaf, kakak bikin aja suku ke 20 dari pola bilangan ganjil. Nah, misalnya pertanyaannya seperti ini adik-adik. Disuruh nentuin. Nah, gampang banget. Kita jawab ya, kita jawab. Nah, caranya gimana? Ya pakai rumus aja dong ya. Nah, dikasih tahu itu katanya suku ke-20. Berarti kita berikan untuk menstimulasi jawaban kita, diketahuinya adalah suku ke-20. Suku ke-20 berarti n-nya urutannya adalah urutan 20. Nah, n-nya sama dengan 20 adik-adik. Nah, ditanyakan apa? Bukan SN ya, UN, suku ke-20. Berarti yang ditanya UN, bukan SN. UN sama dengan berapa gitu ya. Oke, kita jawab ya adik-adik. Berarti UN-nya adalah U20 ya, karena N-nya ada 20.
U20 sama dengan, atau sebelum masuk ke 20 bikin dulu rumusnya. Rumus dari pola bilangan ganjil. UN-nya pola bilangan ganjil apa rumusnya? Yang tadi boleh kita buka ya, kita buka sebentar aja. UN sama dengan 2N kurang 1 ya. UN sama dengan 2N dikurang 1. Nah, berarti kita cari untuk U20. U20 sama dengan 2 kali dengan 20 dikurang 1. 2 dikali 20 adalah 40 ya, dikurang 1. Berarti hasilnya adalah 39. Mantap. Itu gampang banget ya. Kayak rasanya soalnya gampang banget. Nah, kita coba lagi untuk soal yang berikutnya. Mungkin soalnya pun masih gampang karena saya yakin adik-adik yang menonton video ini memiliki bakat yang tinggi dan keingintahuan yang tinggi untuk pelajaran matematika. Nomor 2, gimana kalau pertanyaan seperti ini? Tentukan tentukan jumlah 20 suku pertama. 15 suku pertama dari pola bilangan ganjil. Nah, ya kita tentukan yuk, kita jawab ya. Jawabnya bagaimana? Ya kita pakai rumus yang tadi. Nah, untuk pola bilangan ganjil ya, kita akan menggunakan rumus SN-nya. Tapi ini harus kita bikin dulu stimulan diketahuinya. 15 suku pertama berarti N-nya sama dengan 15 ya. Berarti ditanyanya adalah S15 atau SN sama dengan berapa. Oke, maka kita jawab adik-adik ya. SN dalam rumus pola bilangan ganjil, SN itu sama dengan N pangkat 2. Nah, pada tahapan ini kita sudah mulai memasukkan urutannya. Urutan 15, S15 sama dengan, berarti N-nya ganti dengan 15 juga gitu ya. Dan 15 dikasih pangkat 2. 15 pangkat 2 itu artinya apa adik-adik? 15 pangkat 2 artinya 15 dikali dengan dirinya sendiri. 15 dikali 15 ya. Dan 15 kali 15 adalah 225. Jadi kalau misalnya 15 suku pertama dari pola bilangan ganjil dijumlahkan, akan dihasilkannya hasil 225. Contohnya gini ya, kalau mau percaya ya, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah lagi dengan 15. Ini udah deret keberapa nih? Deret 1, deret 2, deret 3, deret 4, deret 5, deret 6, deret 7, deret 8. Udah 8 deret ya. Tambah 17 sudah 9 deret, tambah 19, tambah lagi 21, tambah lagi dengan, habis tambah 21 tambah dengan 23, tambah lagi sama dengan 25, tambah lagi 27, tambah lagi 29, dan yang terakhir tambah dengan 31. Coba hitung semua udah berapa itu anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sorry, berarti kelewatan 31 ya adik-adik ya. Nah, kalau kita tambahkan ini semua pakai alat bantu hitung, contohnya kalkulator, itu hasilnya pasti dengan angka 225. Karena semua anggotanya dijumlahkan sampai anggota urutan ke-15. Nah, begitulah kira-kira maksud dari 15 jumlah suku pertama dari pola bilangan ganjil ya adik-adik ya. Oke, selanjutnya kita berpindah ya untuk pembahasan pola bilangan genap. Nah, ini pasti tidak jauh beda dengan pola bilangan ganjil. Ada perubahan sedikit pada rumusnya. Jadi rumusnya nggak banyak dihafal ya. Memang harus dihafal, tetapi jangan jadikan itu momok untuk membuat kamu takut gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Pola bilangan genap itu adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Bilangan-bilangan genap itu kamu tahu ya, 2, 4, 6 ya. Jangan yang negatif tapi bilangan genap positif ya. Itu bilangan yang asli yang habis dibagi dengan 2. Jadi bilangan genap itu semua bisa dibagi 2 ya tanpa menghasilkan koma ya.
Pola bilangan genap itu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Pola bilangan genap itu ya yang masih ngulangin tadi. Derek bilangannya itu adalah penjumlahan ya. Rumus untuk mencari suku ke n-nya, ya sekarang kita rumus untuk mencari rumus suku ke n-nya pada pola bilangan genap. Gimana jika ada pertanyaan nanti menanyakan suku pola bilangan genap? Gunakan rumus suku ke n atau un sama dengan 2 kali n ya. Nah selanjutnya rumus mencari jumlah n suku pertama adalah Sn ya adik-adik ya. Sn sama dengan n kuadrat tambah dengan n. Nah untuk secara analogis kita perhatikan untuk bagaimana terbentuknya pola bilangan genap. Pada modal awal diberikan 2 buah sebagai angka yang mewakili 2, berarti mewakili angka 2, jumlahnya adalah 2. Selanjutnya akan ditambahkan ke arah vertikal ya, sebanyak 2 angka ya. Jadi ini tadi modal awalnya, yang ditambahkan itu adalah 2 pada sebelah sini saja. Nah gitu kira-kira. Selanjutnya yang mana tadi modal awalnya? Yang modal awalnya yang ini. Selanjutnya bertambah 2 juga ya adik-adik ya. Sorry maaf dihapus. Nah yang sebelumnya adalah bentuk sebelumnya ini berapa ya total yang deret keduanya? Adalah 4 ya adik-adik ya. Selanjutnya untuk menghasilkan 6, maka pola yang sebelumnya yang saya lingkari pertama ya, ada 4 angka, bertambah di ujungnya di kiri dan di atas ya, itu bertambah menjadi tambah 2 anggota menjadi 6 ya. Selanjutnya angka yang sebelumnya ini dihitung sebagai angka modal untuk selanjutnya. Ya kita harus hitung 4 di bawah, 4 di bawah, 2 di kanan ya. Berarti 4 di bawah 2 kanan. Berarti yang saya maksudkan itu adalah yang ini yang sebelumnya. Dia bertambah 2 anggota di ujung kiri dan di ujung atas satu-satu ditambahkan ya. Jadi habis 2, 4, 6 dan 8 dan seterusnya akan menghitung pola bilangan selanjutnya adalah 10. Habis 10 apa? 12. Habis 12 apa? 14 dan seterusnya adik-adik ya. Nah, rumusnya ini yang perlu kalian perhatikan ya, UN sama dengan 2 sama dengan 2 kali N dan Sn sama dengan N kuadrat tambah N. Nah, kira-kira begitu adik-adik. Kita lanjutkan kepada contoh soal. Gimana kalau contoh soalnya ini menanyakan tentang suku ke N ya. Tentukan contoh soal yang pertama pada pola bilangan ya. Pola bilangan genap, tentukan suku ke 6 dari pola bilangan genap. Nah ini boleh pakai 2 cara ya adik-adik ya untuk menjawabnya. Kita jawab dengan 2 cara aja. Cara pertama cara manual ya. Cara pertama adalah cara manual dengan cara mengurutkannya. Apa cara manualnya? Kan dimulai dari angka berapa? Dimulai dari angka 2 ya. Dimulai dari angka 2. Ini suku pertama 2. Habis 2 apa? Ya 4 ya adik-adik ya. Habis 4 apa adik-adik? 6 ya. Kan tambah-tambah 2 itu pastinya ya adik-adik ya. Habis 6 apa? Ini masih suku ketiga 6 ya. Suku keempatnya adalah si 8 ya. Tambah 2 lagi ya. Habis 8 tambah 2 apa? 10 ya adik-adik ya. Ini udah berapa anggota nih? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenamnya apa? Berarti 10 tambah 2 adalah 12 ya adik-adik ya. Jadi 12 ini disebut sebagai suku tujuan kita yaitu U6. Iya, yang tanya U6. Ini cara manual ya adik-adik. Dan itu lebih gampang daripada cara hitungan karena suku yang ditanya adalah urutan yang sangat kecil yaitu urutan ke-6. Kecuali urutan ke-100 mungkin cara manual lebih susah. Jadi kita harus mengganti cara kita. Tapi kita coba aja untuk menggunakan cara hitungan. Cara rumus ya, cara rumus. Cara rumus. Apa cara rumusnya? UN ya. Rumus UN pada suku genap apa? UN sama dengan 2 kali N. 2 kali N. 2N kan tadi kan? Berarti UN sama dengan apa? U ke-6 ya. U ke-6 karena N-nya sama dengan 6, berarti 2 kali 6. Benar ya? 2 kali 6 sama dengan 12. Jadi sama ya cara manual dengan cara rumus menghasilkan angka yang sama ya. Begitu kira-kira untuk jawaban menanyakan suku ke-6 dari pola bilangan genap ya adik-adik ya. Nah selanjutnya adik-adik, gimana jika misalnya kakak ya keluarkan pertanyaan. Tentukan jumlah 30 suku pertama
30 suku pertama pola bilangan genap. Nah, gini ya. Tentukan 30 suku pertama, jumlah 30 suku pertama bilangan genap. Bukan suku ke-30 yang ditentukan, tapi jumlah 30 suku pertama. Maka kita jawab ya. Kita jawabnya gampang aja, gunakan rumus saja karena urutannya udah urutan ke-30 udah lumayan jauh ya. Untuk menggunakan cara manual mungkin lebih susah. Ya, rumusnya tadi kan sudah kakak berikan. Nah, N-nya sama dengan 30 ya. N-nya sama dengan 30. Berarti kita tentukan U30. UN dulu. Bukan U. S ya. S30. Kita rumuskan dulu SN, rumusnya apa untuk pola bilangan genap? SN sama dengan, ayo yang ingat tadi, N kuadrat tambah N ya. N kuadrat tambah N pangkat 1. Berarti SN-nya berubah menjadi S30 karena kita sudah melihat kepada urutan 30. Sama dengan 30 pangkat 2 ditambah dengan 30. Seperti itu kira-kira deh ya. Nah, 30 pangkat 2 itu sama artinya dengan 30 kali 30. Berapakah 30 kali 30? Jawabannya adalah 900. 30 yang berikutnya tunggal, tidak kuadrat ya. Berarti hasilnya S30 adalah 930. Ini adalah jumlah 30 suku pertama pada pola bilangan genap. Oke? Semoga bisa dipahami adik-adik. Biar kita lanjutkan kepada pola bilangan yang selanjutnya. Ada pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga itu adalah pola barisan bilangan yang membentuk pola bilangan segitiga. Jelas ada bangunan segitiga. Segitiga yang paling kecil adalah segitiga yang terdiri dari satu unit ya, satu unit poin ya, satu unit titik ya. Maka diawali dengan 1 ya adik-adik ya. Selanjutnya naik berikutnya adalah 1 ke 3 ini adalah tambah 2 ya. Tambah 2, oke. 3 ke 6 ini adalah tambah 3. 6 ke 10 adalah 6 tambah berapa supaya 10? Tambah 4 ya adik-adik ya. 10 ke 15 tambah 5. Dan 15 ke 21 tambah 6. Aku kasih tahu bagaimana supaya menghasilkan tambah itu adalah kurangkan aja bilangan yang setelah dikurang bilangan 10. Contohnya 21 dikurang 15 hasilnya 6. 15 dikurang 10 hasilnya 5. 10 kurang 6 hasilnya 4. 6 dikurang 3 hasilnya 3. Dan 3 kurang 1 hasilnya 2. Jadi kenaikannya adalah kenaikan yang bertingkat. Jadi majemuk ya. Ini termasuk jenis deret majemuk. Nah, kalau misalnya kita lihat pada gambar yang di bawah ya adik-adik. Kita lihat gambar yang di bawah ini. Pola bilangan yang pertama memiliki satu pola lingkaran ya adik-adik ya. Pola bilangan kedua bertambah 2 ya. Jadi tetap membentuk segitiga ya adik-adik. Jadi hasilnya ada 3 buah digit. Pola bilangan yang ketiga adalah angka 6. Angka 6 itu gimana? Tetap membentuk segitiga. Segitiganya adalah ada 6 buah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dot, ada 6 titik. Pola bilangan yang ke-10 dari 6 ini kan bertambah lagi menjadi 4 gitu ya. Bertambah 4. 6 tambah 4 adalah 10. Berarti pola bilangannya membentuk segitiga yang lebih besar yang diisi dengan 10 titik. Selanjutnya dari 10 menjadi untuk pola bilangan berikutnya adalah pola bilangan 15. Bertambah 5 berarti dari 10 ya supaya jadi 15. Membentuk segitiga yang lebih besar lagi. Dan endingnya nanti akan membentuk segitiga yang jauh lebih besar lagi. Oke, kepada rumus. Untuk mengetahui rumus suku ke N-nya. Itu harus memang sudah kita ketahui. Rumus suku ke N-nya pada pola bilangan segitiga adalah UN sama dengan setengah kali N dalam kurung N dikali dengan N tambah 1. Nah, itu harus kamu kuasai ya adik-adik ya. Harus kamu kuasai. Lalu rumus untuk mencari jumlah N suku pertama ya. N suku pertama ya. Jumlah N suku pertamanya adalah SN sama dengan 1/6N dikali dalam kurung N tambah 1 dikali lagi dalam kurung ya N tambah 2. Oke, jadi itu harus kamu hafal. Biar nanti setelah dikeluarkan contoh soal kita tidak ada cerita untuk tidak mengerti. Kita harus bisa paham. Karena di channel ini kita belajar supaya aku harus tahu, seperti itu kira-kira ya adik-adik ya. Contoh soal ya, gimana kalau misalnya kakak buat ya soal nomor 1 dari pola bilangan segitiga. Tentukan
tentukan, suku ke 10 dari pola bilangan segitiga ya. Oke, jawab aja langsung ya, karena lebih cepat jawab maka jeda waktu kita atau waktu tayang video lebih sedikit dan kami tidak terlalu banyak memakan kuota ya. Maka jawabannya adalah n-nya sama dengan 10 karena suku ke 10 berarti n sama dengan 10. Ditanya UN ya, berarti keluarkan dulu rumus UN-nya untuk pola bilangan segitiga. Dari tadi kita sudah keluarkan UN sama dengan 1/2 dikali dengan n dikali dengan apa lagi? N tambah 1 ya, N tambah 1 tutup kurung, maka sama dengan, kita masukkan aja N yang sudah ada ya, setengah kali 10 dikali 10 tambah 1, seperti itu Dede ya. Setengah dikali 10, 10 bagi 2 kan bisa 5. Nah 10 tambah 1 adalah 11 ya, berarti 5 dikali dengan 11. 5 kali 11 berapa adik-adik? Jawabannya adalah 55. Jadi suku ke 10 nya dari pola bilangan segitiga adalah 55. Begitu ya adik-adik ya. Selanjutnya adik-adik, nomor 2, gimana kalau misalnya kakak berikan contoh, tentukan jumlah 10 suku pertama ya. 10 suku pertama pola bilangan segitiga. Oke, kita jawab langsung ya. Kita jawab langsung. Nah, diberikan jumlah 10 suku pertama, berarti N-nya sama dengan N sama dengan 10 ya adik-adik ya. Karena urutan ke 10. Kita ditanya UN atau SN adik-adik kira-kira? Sorry, yang ini tadi U10 ya, U10. Kita tanya SN ya, karena ada kata jumlah, berarti kita cari sini SN. Tempelkan rumus SN. Apa rumus SN pada deret atau pola bilangan segitiga? Rumusnya ini. 1/6 dikali dengan N dikali dengan apa lagi? N tambah 1 dikali lagi dengan N tambah 2 ya, dikali dengan N tambah 2. Yuk mari kita buktikan dengan menggunakan N sama dengan 10. Berarti S10 sama dengan 1/6 dikali dengan 10 dikali dengan 10 tambah 1 dikali dengan lagi dengan apa? 10 tambah 2 ya. Ayo kita coret-coret. Ini bisa coret ya. 10 dengan 6 bisa mati. 10 bagi 6 adalah bisa bagi 2 ya, sorry. Bukan nggak bisa dibagi sebenarnya. 10 bagi 2 5. 6 dibagi 2 3. Nah seperti itu kira-kira. Jadi hasilnya adalah 5/3 sederhananya ya. Kali dengan 10 tambah 1 11. Nah 11. Nah, dikali dengan apa lagi? 10 tambah 2, 12 ya adik-adik ya. 12 dengan 3 bisa saling mati ya adik-adik. 12 bagi 3, 4 ya. 3-nya habis. Nah, seperti itu. Jadi 5 kali 4 adalah 20. 20 kali 11, 5 kali 11 kali 4. Itu hasilnya berapa? 220 ya adik-adik ya. 220. Jadi jumlah 10 suku pertama dari deret bilangan segitiga adalah 220. Begitu kira-kira untuk mengerjakan. Sekian dulu video dari kakak. Semoga yang sudah dipelajari boleh berguna untuk pengetahuannya dan boleh berguna untuk pelajaran di sekolahnya. Sebagai siswa yang baik, kita harus selalu menjadi siswa yang ingin tahu, karena aku harus tahu. Sampai jumpa.